Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah sekolah SMA, terdapat seorang gadis aneh yang selalu berpakaian hitam putih. Gadis ini bernama Wednesday. Dia menemukan adiknya yang terikat di dalam loker. Wednesday memiliki kekuatan, yaitu bisa menerawang ketika menyentuh benda yang berhubungan. Dari situ dia mengetahui orang-orang yang telah membuli adiknya. Wednesday Addams berasal dari keluarga yang suka melakukan penyiksaan dan menikmatinya. Dia berkata hanya dirinya lah yang boleh menyiksa adiknya. Jadi sebagai pembalasan, dia membawa 2 kantong ikan piranha untuk membalas mereka semua. Tapi karena ulahnya itu, Wednesday dikeluarkan dari sekolah. Dan ini adalah kedua orang tuanya Wednesday, Gomez Addams dan Morticia. Wednesday telah bolak-balik masuk sekolah normal ya, tapi sepertinya tidak cocok dengan kepribadiannya. Jadi ibu dan ayahnya memutuskan Wednesday akan bersekolah di Nevermore. Sekolah yang sama saat ayah dan ibunya dulu masih muda dan mereka bertemu di sana. Setelah itu terlihat ada sebuah mobil yang menepi. Seorang pemuda turun dari mobil itu dan memutuskan untuk memasuki hutan. Tapi dia tidak tahu jika ada sesosok makhluk buas mengintainya. Dan inilah dia penampakan sekolah Nevermore, ibarat istana kegelapan. Wednesday kemudian bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Miss Wims. Dia satu angkatan dengan Morticia, bahkan temannya satu kamar. Jadi meskipun Wednesday memiliki catatan buruk di sekolah lain, dia diterima di sekolah itu, tapi dengan satu syarat, yaitu Wednesday harus selalu mengikuti sesi terapi seminggu 2 kali. Setelah itu, Wednesday diajak untuk bertemu dengan teman sekamarnya, Enid. Enid merupakan anak yang supel dalam bergaul, dia juga sangat ramah, tapi Wednesday sangat alergi untuk dipeluk. Enid mengajak Wednesday untuk berkeliling sekolah. Enid bilang sekolah Nevermore adalah sekolah untuk anak buangan, anak aneh, bahkan seorang monster. Morticia merupakan murid berprestasi di sekolah itu. Dia ingin Wednesday mengikuti jejaknya. Ada beberapa kelompok di sekolah itu, kelompok vampir, manusia serigala seperti Enid, siren, yaitu kelompok ikan yang bisa menghipnotis seseorang dengan kata-katanya. Ketua mereka bernama Bianca. Dulu Bianca berpacaran dengan Xavier, seorang seniman misterius, tapi sekarang mereka sudah berpisah. Kemudian datang Ajax dari kelompok Gorgon, seperti Medusa ya, dia memiliki kepala ular dan bisa membuat orang menjadi batu. Enid secara pribadi menyukai Ajax, dan saatnya Wednesday berpamitan kepada kedua orang tuanya, juga kepada adiknya Pugsley. Hubungan Wednesday dengan ibunya sangat tidak baik ya, mereka selalu bertentangan. Ibunya juga bilang jika Wednesday tidak akan bisa melarikan diri kali ini dari sekolah Nevermore. Ibunya kemudian memberikan kalung yang berlogo huruf W, jika dibalik menjadi M, inisial nama mereka berdua. Kalung itu bisa memberikan kekuatan pada Wednesday nantinya. Morticia kemudian memberikan sebuah bola kristal untuk berkomunikasi. Mereka berpisah begitu saja, tapi Gomez Addams tidak membiarkan putrinya sendirian. Dia mengirim Ting, anggota keluarga Addams yang lainnya, yang berupa tangan buntung. Sheriff datang ke hutan, lokasi tempat pemuda yang sebelumnya diserang oleh monster buas. Diketahui jika tubuh korban terpisah-pisah dan ada bagian yang hilang. Ini merupakan korban ketiga. Sheriff bilang karena pelakunya belum tertangkap, jadi dia mengumumkan kepada media jika ini adalah ulah beruang. Kembali lagi ke Wednesday yang akan membagi kamarnya dengan Enid. Enid sangat suka colorful, sedangkan Wednesday sendiri dengan hitam dan putih. Meskipun Wednesday selalu berkata ketus, Enid masih ramah dengannya. Enid adalah kelompok serigala, tapi dia belum bisa berubah menjadi serigala seutuhnya. Dia hanya bisa mengeluarkan kuku tajamnya saja. Miss Thornhill kemudian datang sebagai ibu asrama. Dia selalu memakai sepatu boots merah. Dia merupakan salah satu guru di sana yang mengajar tentang tumbuhan. Miss Thornhill bilang jarak sekolah dengan kota hanya 25 menit jika berjalan kaki. Namun penduduk kota sering merasa terusik jika ada murid Nevermore berkunjung ke sana. Makanya Miss Thornhill bilang untuk selalu menjaga sikap. Scene beralih ke tempat latihan Anggar. Morticia dulu adalah kapten tim Anggar. Bianca kemudian mengalahkan Rowan dengan menjegalnya. Bianca memang terlihat sombong dengan kemampuannya itu. Jadi Wednesday datang untuk mengajaknya bertanding.
Baru awal ronde, pertarungan sengit terjadi. 1 poin Wednesday dapatkan, namun setelah itu dibalas langsung oleh Bianca. Ronde terakhir, yang dapat melukai lawannya secara langsung, dialah pemenangnya. Sayangnya pada saat itu Wednesday berhasil dikalahkan oleh Bianca. Bianca membuat goresan kecil di dahinya. Kemudian di ruang UKS, Wednesday bertemu dengan Rowan. Rowan mengajak Wednesday untuk mengobrol. Rowan dikenal sebagai anak yang lemah. Setelah itu Wednesday keluar. Hari sedang hujan dan tiba-tiba sebuah patung dari atas terjatuh. Untungnya ada Xavier yang datang untuk menyelamatkan Wednesday. Bukannya berterima kasih, Wednesday malah ketus kepada Xavier. Ternyata Xavier dulunya pernah bertemu Wednesday saat usianya 10 tahun. Saat itu mereka berada di pemakaman. Xavier yang sedang bermain petak umpet dengan temannya bersembunyi di dalam peti mati. Dia tidak bisa keluar dan hampir saja ikut dikremasi. Untungnya Wednesday mendengar ada suara bunyi dari peti itu sehingga Xavier bisa selamat. Jadi penyelamatan Xavier kali ini dianggap sebagai balas budi. Wednesday kembali ke kamarnya. Dia suka menghabiskan waktu dengan menulis novel. Ting ketahuan menyelinap ke kamarnya Wednesday. Wednesday tahu jika Ting dikirim oleh keluarganya untuk mengawasinya. Jadi dia mempunyai kesepakatan dengan Ting kalau Ting bersumpah setia untuk menjadi pengikutnya. Dan rencana mereka pertama adalah untuk kabur dari sana. Miss Wims mengantar Wednesday untuk jadwal sesi terapinya. Dia takut Wednesday akan kabur. Wednesday kemudian bertemu dengan Miss Kinbot, seorang psikologi yang ramah. Dia sangat sabar atas kata-kata ketus yang terus dilontarkan oleh Wednesday. Tapi tak lama dari itu, Wednesday meminta izin untuk ke kamar mandi. Dia berencana untuk kabur lewat jendela. Wednesday kemudian turun melalui pipa, tapi dia menabrak tukang buah. Dia diberi penglihatan jika tukang buah itu akan mengalami kecelakaan yang menyebabkan lehernya patah. Setelah itu Wednesday berjalan kaki dan masuk ke dalam sebuah kafe tempat Tyler bekerja. Wednesday membantu Tyler membetulkan mesin kopinya yang rusak dan sebagai gantinya Tyler akan mengantarkan Wednesday ke stasiun. Sayangnya Wednesday harus menunggu Tyler sampai jam kerjanya selesai. Setelah itu datang 3 orang anak perkotaan, salah satunya adalah Lucas, anak wali kota Jericho. Di sana Wednesday terlibat percekcokan dan dengan berani dia menghadapi semuanya. Wednesday jago bela diri karena pamannya yang mengajarinya. Sheriff kemudian masuk, dia adalah ayah Tyler. Setelah itu Miss Wims juga datang untuk menjemput Wednesday. Sheriff menjadi sensitif setelah tahu Wednesday adalah anak dari Gomez Adams. Sheriff dan Gomez dulu mempunyai kasus di masa lalu. Di perjalanan pulang, Miss Wims melihat ada kecelakaan yang terjadi di depan. Namun Wednesday sudah tahu jika kecelakaan itu dialami oleh tukang buah yang mengalami patah leher. Malam harinya, Wednesday bermain selo di balkon depan kamarnya. Sementara itu, Rowan mendatangi perpustakaan dan merobek sebuah gambar dari buku. Permainan selo Wednesday memukau semua orang, Xavier, Ibu Thornhill, dan Miss Wims. Setelah itu, Enid datang. Tings berkenalan dengan Enid. Suara longlongan serigala terdengar dari luar. Ternyata teman-teman Enid telah merubah wujudnya menjadi serigala, tapi sayang Enid masih belum bisa. Karena itulah orang tuanya mengirim dia ke sekolah Nevermore, sekolah anak buangan. Wednesday bercerita saat usianya 6 tahun dan dia sedang berjalan-jalan dengan binatang peliharaannya, yaitu seekor kalajengking. Namun saat itu sekelompok anak laki-laki datang dan melindas kalajengkingnya. Semenjak saat itu Wednesday berjanji untuk tidak menangis lagi. Tings kemudian datang ke kamar Tyler. Dia menyambungkan video call Wednesday dengannya. Wednesday bilang dia akan pergi ke festival dalam beberapa hari ini. Dia meminta Tyler untuk mengantarnya kembali ke stasiun. Festival pun tiba. Enid dan Wednesday berpisah di sana, tapi Miss Wims terus mengawasinya. Saatnya Wednesday bermain, Xavier datang menghampirinya. Tak lama dari itu Tyler datang. Xavier dan Tyler terlihat tidak bersahabat. Singkat cerita, Wednesday berhasil lolos dari pengawasan Miss Wims.
Dia akan kabur dengan Tyler, tapi mereka dicegat oleh 3 orang yang berada di kafe waktu itu. Dengan terpaksa mereka membaur di keramaian, dan tidak sengaja Wednesday menyentuh Rowan. Dia mendapat penglihatan kembali, tapi kali ini dia melihat Rowan penuh dengan luka. Wednesday mengurungkan niatnya untuk kabur, dia malah mengejar Rowan ke dalam hutan. Dia ingin memperingatkan Rowan kalau dirinya dalam bahaya, tapi Rowan malah menggunakan telekinesisnya untuk membunuh Wednesday. Patung yang jatuh waktu itu menimpa Wednesday juga perbuatan Rowan. Rowan bilang gadis yang ada di gambar adalah Wednesday. Buku itu digambar oleh ibunya yang merupakan seorang peramal yang hebat. Ibunya bilang jika gadis di gambar itu akan menghancurkan sekolah Nevermore dan seisinya. Jadi Rowan terpaksa harus membunuhnya. Namun monster buas itu tiba-tiba datang menyerang Rowan hingga Rowan tewas. Tapi ketika monster itu melihat Wednesday, dia hanya pergi. Kejadian itu membuat Wednesday memutuskan untuk tetap tinggal di sekolah. Sheriff kemudian datang. Dia bilang tidak ada mayat yang ditemukan di TKP. Sheriff yang mempunyai masalah dengan Gomez akhirnya menuduh balik jika itu semua adalah perbuatan murid yang ada di sekolah Nevermore. Tapi Miss Wims terus membela muridnya. Dan di saat Sheriff dan Wednesday sedang berbicara, Rowan berada di depan pintu. Tentu saja Wednesday tidak mempercayainya ya. Dengan begitu semua orang menganggap Wednesday sebagai pembohong. Dan dia lagi-lagi harus menemui Miss Kinbot. Wednesday yang penasaran masih meneliti kembali gambar itu. Dia ingin menemui Rowan. Tapi kata Miss Wims, Rowan dikeluarkan dari sekolah. Ternyata penerawangan yang didapat Wednesday dulu juga dimiliki oleh Morticia, ibunya. Wednesday disuruh Miss Wims untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dia kemudian datang ke Siren yang sedang berlatih menyanyi. Setelah itu dia menghampiri Xavier yang sedang berlatih memanah. Wednesday sendiri sangat mahir ya dalam memanah. Dia mampu membidik sasaran yang bergerak dengan tepat. Yang terakhir, tempat yang didatangi Wednesday adalah tempat Eugene, peternak lebah. Eugene sama seperti Wednesday, orang-orang menjauhinya karena dia aneh. Sore harinya, Wednesday melihat Rowan ingin pergi meninggalkan sekolah. Dia menyuruh Ting untuk mengikutinya ke stasiun. Ting terus mengikuti Rowan, sampailah Rowan ke toilet. Dan di dalam toilet, keluar seorang pria dewasa. Ting menjadi kebingungan ya. Ternyata pria ini adalah bukan Rowan, melainkan Miss Wims yang menyamar menjadi Rowan. Wednesday kemudian datang ke kelas tanaman di mana Miss Thornhill sedang mengajar. Selain sebagai pelukis, Xavier juga dapat menghidupkan lukisannya itu. Tapi semua itu hanyalah sebuah trik. Di kelas, Bianca dan Wednesday terus bersaing mengenai tanaman karnivora. Sementara di rumah Tyler, dia dan ayahnya tidak begitu akur. Karena Tyler terus bertanya tentang ibunya. Tapi Sheriff itu tidak mau membahasnya. Wednesday kemudian mendatangi Enid dan meminta menggantikannya untuk berada di tempat Eugene agar dia bisa pergi ke hutan mencari petunjuk mengenai jasad Rowan yang hilang. Tapi dia di sana bertemu dengan Tyler. Tyler bilang dia sedang mengikuti ayahnya di hutan. Mereka kemudian berjalan dan menemukan benda milik Rowan. Saat Wednesday memegangnya, dia melihat Rowan yang sedang bertengkar dengan Xavier dan sebuah buku berwarna ungu. Jadi diam-diam Wednesday memutuskan untuk masuk ke dalam kamar Xavier untuk menyelidiki kasus ini. Di sana Wednesday menemukan sketsa gambar dirinya. Tujuan Wednesday datang ke kamar Xavier adalah mencari petunjuk karena Xavier satu kamar dengan Rowan. Kemudian Bianca datang. Di sini terlihat jika Bianca masih memendam perasaan suka kepada Xavier. Bianca juga membicarakan Wednesday sebagai gadis egois yang merasa dirinya paling hebat. Wednesday yang mendengar hal itu tentu saja merasa kesal. Setelah itu Wednesday kembali ke kamarnya. Dia menemukan Enid yang sedang gelisah karena temannya sakit sehingga tidak bisa ikut perlombaan Pokap. Wednesday bilang dia yang akan menggantikan posisi temannya itu. Dia akan mengalahkan Bianca. Hari perlombaan pun tiba. Wednesday dan Enid memakai kostum Black Cat. Sedangkan Xavier, Ajax memakai kostum Joker dan kelompok Siren memakai kostum kumbang emas. Sudah 2 tahun berturut-turut Bianca memenangkan pertandingan Pokap tapi dengan cara yang curang. Karena permainan mendayung kano itu tidak ada aturannya. Siapa yang membawa pulang bendera duluan, dialah pemenangnya. Tim Joker kemudian berada di depan. Bianca sudah menyiapkan teman Sirennya untuk menyelam. Dia bisa berubah seperti ikan duyung.
Orang itu bertugas untuk menenggelamkan perahu lawan. Wednesday yang mengetahuinya segera mengatur strategi dengan Ting. Mereka mengeluarkan jala untuk menangkap anggota Siren itu. Singkat cerita, semua perahu berhasil tiba di daratan. Semua orang berlari ke dalam untuk mengambil bendera. Tim yang pertama sampai adalah tim Joker. Tapi ini tidak kehabisan akal. Dia menyuruh Ting untuk mengelabui anggota tim yang lain. Setelah itu dia melubangi perahu tim Joker dengan cakarnya. Wednesday akhirnya sampai juga. Saat dia memegang bendera itu, dia berada di alam lain dan bertemu dengan leluhurnya, Goody Adams. Dia terbangun saat Bianca datang. Tim Joker berada di depan, tapi karena perahunya bocor, mereka harus terima kekalahan. Tinggal 2 tim yang tersisa, Black Cat dan versus Kumang Emas. Wednesday segera mengeluarkan pisau di perahunya untuk menabrak tim lawan, tapi malah perahu mereka yang diseret oleh Siren. Ting kemudian menyelam ke dasar dan menampol wajah orang itu. Pada akhirnya tim Black Cat berhasil melubangi perahu tim Kumang Emas. Enid dan Wednesday berhasil membawa bendera sampai ke garis finish. Mereka menang dan mendapatkan piala serta benefit-benefit yang ada. Di antara keramaian itu, Wednesday malah menyendiri di bawah patung. Dia menemukan petunjuk yang berkaitan dengan gambar punya Rowan. Miss Wims kemudian mengucapkan selamat kepada Wednesday. Dia turut senang karena piala Pokap kembali ke asrama Ophelia, asrama yang dulu ditempati olehnya dan Morticia. Malam harinya, Wednesday membawa gambar Rowan ke depan patung itu. Dia berhasil memecahkan teka-teki yang ada di patung. Kunci masuk ke sana hanyalah menjentikan jari 2 kali. Wednesday berhasil masuk. Di sana terdapat perpustakaan rahasia dan bekas perkumpulan rahasia. Dulu Morticia adalah salah satu anggotanya. Wednesday juga berhasil menemukan buku yang bekas Rowan sobek. Tapi setelah itu dia tertangkap. Lanjut ke episode ketiga ya. Ternyata yang menangkapnya adalah para seniornya seperti Bianca, Xavier, Ajax, dan yang lainnya. Mereka membentuk perkumpulan yang bernama Nightshade, perkumpulan anggota elit. Sebenarnya Nightshade sendiri sudah dibubarkan 30 tahun yang lalu karena sebuah tragedi. Xavier kemudian mengusulkan agar Wednesday direkrut juga menjadi anggota Nightshade, tapi Wednesday menolaknya. Bahkan ikatan di tangannya sudah terlepas sejak 5 menit yang lalu. Setelah itu Wednesday pergi dari sana. Dia menyatukan gambar yang ada di buku. Ramalan ibunya Rowan dipercaya jika Wednesday akan membuat kerusakan satu sekolah. Tapi di sana juga terlihat gambar seorang peziarah. Scene beralih di mana semua murid dikumpulkan untuk mengikuti kegiatan Hari Bakti di kota Jericho. Enid mendapatkan kartu untuk berkunjung ke dunia peziarah, sedangkan Wednesday ke toko barang antik. Bus tiba di kota Jericho. Wednesday menghampiri Xavier. Dia memperlihatkan buku milik Rowan. Tapi Xavier sudah tahu dulu. Gara-gara buku itu, dia bertengkar hebat dengan Rowan. Xavier bilang peziarah yang ada di buku itu adalah pendiri kota Jericho. Kita sebut saja Cragston. Cragston sangat dipuja di kota itu. Scene beralih kembali saat wali kota menyambut dengan hangat kedatangan murid sekolah Nevermore. Setelah itu anak-anak disuruh berpencar sesuai kartu yang mereka dapatkan. Wednesday bertukar kartu dengan Enid. Dia ingin mengunjungi dunia peziarah. Dia ingin mencari tahu tentang Cragston. Sedangkan Enid ke toko barang antik. Enid sangat senang ya, karena di toko barang antik itu ada Ajax. Wednesday datang ke dunia peziarah, sebuah tempat yang dirancang untuk mengenang Cragston, pendiri kota Jericho. Awalnya mereka disuruh menjadi sukarelawan untuk menjual kue-kue kering. Eugene didatangi oleh 3 orang yang dulu pernah membuli Wednesday. Tak sengaja dia memuntahkan ke salah satunya. Dan saat itu Wednesday datang untuk membantu Eugene. Wednesday juga membantu mengelap bekas muntahan Eugene. Dia bilang Eugene mengingatkan dia pada adiknya. Setelah itu mereka berdua pergi menyelinap ke sebuah pameran yang terkunci. Di sana terdapat patung Cragston, juga lukisan leluhur Wednesday, Goody Adams. Goody terlihat membawa sebuah buku. Wednesday kemudian mencari buku itu, tapi ternyata buku itu adalah palsu. Aksi Wednesday dan Eugene tertangkap basah ya. Dia menanyakan buku yang aslinya, tapi penjaga pameran itu bilang jika buku yang aslinya telah hilang dicuri. Sementara itu, hubungan Enid dan Ajax semakin dekat. Enid terang-terangan mengajak Ajax untuk berkencan. Mereka akan bertemu besok malam. Wednesday kembali datang ke kafe. Dia mencari Tyler, tapi bertemu dengan Xavier. Cinta segitiga di sini terjadi.
Wednesday meminta bantuan Tyler untuk menunjukkan lokasi rumah peziarah ratusan tahun yang lalu. Tyler menawarkan bantuannya untuk mengantar Wednesday, tapi Wednesday bilang dia akan datang sendiri ke sana. Saat tiba di sana, Wednesday bertemu dengan seorang tunawisma. Orang itu mengusirnya, tapi Ting melakukan tugasnya. Ting berhasil membuat orang itu pergi. Wednesday mencoba mencari penerawangan di sana. Dia telah menyentuh banyak benda, tapi tidak juga berhasil. Namun saat dia membuka gerbang, dia kembali ke dunia di mana Goody Adams sedang diadili oleh masyarakat. Goody dituduh sebagai seorang penyihir. Cragston kemudian datang dan menghakimi Goody sebagai kekasih iblis. Cragston menyuruh orang-orang untuk membakar Goody. Goody bilang dulu penduduk di sini tinggal dengan damai sebelum Cragston datang, termasuk Goody sendiri beserta keluarganya. Goody kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah rumah beserta semua orang buangan lainnya. Tangan mereka telah dirantai ke lantai, padahal Cragston sendiri adalah seorang penyihir. Dia menyuruh penduduk untuk membakar rumah itu. Di dalam rumah, Goody bertemu dengan ibunya. Ibunya menyuruh Goody untuk lari karena hanya dialah yang tidak dirantai. Ibunya juga berpesan agar Goody membalaskan dendam mereka semua. Goody berhasil selamat ya. Wednesday terus mengikutinya. Tapi kemudian Cragston muncul tiba-tiba dan Wednesday tersadar karena hujan yang menetes ke pipinya. Monster itu ternyata masih mengintai Wednesday. Dia dan Ting segera pergi dari sana. Wednesday menemukan jejak manusia. Dalam arti kata, wujud monster itu sebenarnya adalah manusia yang bisa berubah. Xavier kemudian muncul. Dia mengkhawatirkan Wednesday, jadi mengikutinya ke tempat itu. Wednesday bercerita tentang apa yang dilihatnya tadi. Dia menyimpulkan kejadian 400 tahun yang lalu yang dialami oleh Goody Adams ada hubungannya dengan buku yang digambar oleh ibunya Rowan, serta monster buas itu. Scene berpindah kepada wali kota yang menggelar peresmian patung Cragston di alun-alun kota. Wednesday dipanggil untuk bermain selo di sana, tapi dia sudah menyiapkan sebuah rencana dengan Ting. Wali kota mengucapkan kata-kata sambutan, musik dimainkan, dan Ting menjalankan tugasnya. Wednesday membalas perbuatan Cragston 400 tahun yang lalu. Pembakaran dibalas dengan pembakaran. Semua orang berlari ketakutan, tapi Wednesday malah asik memainkan selonya. Miss Wims mencurigai Wednesday sebagai pelakunya, tapi dia tidak punya bukti yang kuat sehingga dengan terpaksa dia melepaskan Wednesday. Di malam hari, kembali ke tempat tunawisma yang tadi, dia diserang oleh monster buas itu hingga tewas. Ini tampil cantik ya untuk berkencan dengan Ajax, tapi sayang Ajax malah tak sengaja membatu akibat melihat cermin. Sehingga Enid menjadi emosional, dia mengeluarkan kuku tajamnya. Di sini semua orang terlihat mencurigakan ya, mulai dari Miss Thornhill yang terlihat menyelinap masuk ke perpustakaan rahasia. Kemudian Miss Wims yang merobek gambar Morticia dan membakarnya, serta Miss Kinbot yang suka mengoleksi barang-barang aneh dari hewan. Tak ketinggalan Tyler yang membenamkan dirinya di dalam air dan Xavier yang keluar dari sebuah tempat rahasia. Di akhir episode ketiga ini, Sheriff mencetak foto kamera tunawisma itu dan dia melihat wujud monster aslinya. Part yang pertama dari cerita Wednesday Adams berakhir ya Sobat Movie. Insya Allah nanti Mimin lanjutkan part yang keduanya. Semoga menghibur. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.